Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Oke, baik anak-anak. Silakan kalian aktifkan kameranya. Baik, Ibu ucapkan terima kasih kepada Desi dan Hamdani. Baik, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Yang pertama, Desi Ratnasari. Hadir, Bu. Yang kedua, Hamdani. Hamdani. Hadir, Bu. Alhamdulillah, semuanya hadir ya. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa yang akan dipimpin oleh Desi. Kepada Desi dipersilahkan. Baik, Bu. Baiklah teman-teman, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu ucapkan terima kasih kepada Desi. Baik anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar pada pagi hari ini? Sudah, Bu. Oke. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, untuk menanamkan rasa cinta tanah air dan sikap nasionalisme, marilah kita bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Oke. Anak-anak, kemarin kita sudah membahas tentang kewajiban kita memanfaatkan makanan serta tumbuhan dengan bijak. Nah, masih ingatkah kalian? Masih, Bu. Oke. Nah, di sini Ibu akan bertanya kepada Hamdani tentang kewajiban kita memanfaatkan makanan serta tumbuhan. Nah, contoh sikapmu yang sudah bijak terhadap makanan seperti apa, Hamdani? Seperti selalu menghabiskan makanan, Bu, dan tidak membuang-buang makanan, Bu. Nah, bagus sekali ya, Ya, bagus sekali jawabannya. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, setelah mengamati dan mendengarkan penjelasan dari guru melalui slide PowerPoint berbantuan aplikasi Google Meet dengan judul Mengenal Bagian-Bagian Tumbuhan, siswa dapat membandingkan bentuk dan fungsi bagian tumbuhan dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati dan mendengarkan penjelasan dari guru melalui slide PowerPoint berbantuan aplikasi Google Meet dengan judul Mengenal Macam-Macam Kata Tanya, siswa dapat menyebutkan macam-macam kata tanya dengan benar. Oke? Ibu ingin menginformasikan bahwa Ibu telah mengirim LKPD pembelajaran pada grup WA ya, silakan dicek. Baik anak-anak, silakan kalian membuka buku siswa kalian, tema 3 pada halaman 17. Oke, Ibu akan menampilkan slide PowerPoint tentang pembelajaran pada pagi hari ini. Oke anak-anak, apakah sudah terlihat slide-nya? Masih proses, Bu. Oke, saya tunggu dulu ya. Sudah, Bu. Sudah, Bu, sudah terlihat. Sudah? Sudah terlihat ya? Oke anak-anak, nah pada slide pertama ini, coba kalian amati gambar pohon mangga di samping. Nah, Ibu beri waktu 1 menit ya, coba kalian amati. Oke, baik. Kemudian Ibu akan bertanya, apa yang membuat pohon mangga ini kokoh berdiri? Kedua, apa yang membuat pohon mangga ini tegak berdiri? Dan yang ketiga, bagian-bagian tumbuhan pohon mangga ini yang dapat kalian amati dengan panca indera kalian. Nah, yang pertama Desi, silakan kemukakan jawabannya.
Yang pertama, apa yang membuat pohon mangga ini kokoh berdiri? Ada akarnya yang kuat, Bu. Ya, betul sekali. Nah, selanjutnya yang kedua, apa yang membuat pohon mangga ini tegak berdiri, Desi? Terdapat batang. Ya. Batang, Bu. Ya, betul sekali. Dan yang ketiga, bagian-bagian apa yang dapat kamu amati terhadap pohon mangga ini? Ada batang, ada daun, dan ada buah, Bu. Buahnya terlihat tersebut. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Desi, benar sekali jawabannya. Nah, selanjutnya kepada Hamdani, silakan kemukakan jawabannya. Yang pertama, apa yang membuat pohon mangga ini kokoh berdiri, Hamdani? Karena memiliki akar, Bu. Nah, betul sekali. Yang kedua, nah, mengapa Yang pohon mangga kedua. ini tegak berdiri? Ya. Yang kedua, karena memiliki batang, Bu. Ya, benar sekali. Tepat sekali. Dan yang ketiga, Hamdani, bagian-bagian apa yang dapat kamu amati dari gambar pohon mangga ini? Nah, bagiannya itu ada batang, daun, sama buahnya, Bu. Oke, mantap sekali jawabannya. Kita beri aplaus untuk Desi dan Hamdani. Oke, anak-anak. Nah, jadi, ini Ibu menampilkan pohon tomat. Nah, ini adalah bagian-bagian tumbuhan tomat yang lengkap. Nah, jadi bagian-bagian tumbuhan ini terdiri dari 6 bagian ya anak-anak. Ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, ada buah, dan biji. Sudah paham anak-anak mengenai bagian-bagian tumbuhan? Sudah, Paham, Bu. Bu. Oke, baik. Ibu lanjut ya mengenai fungsinya. Nah, di sini ada bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama akar. Nah, akar ini terletak di dalam tanah. Fungsi akar sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Nah, ini gambar batang. Batang ini berfungsi sebagai penopang tumbuhan sehingga dapat berdiri tegak. Selanjutnya ada daun. Nah, daun ini berwarna hijau. Daun ini sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Kemudian ada bunga. Bunga ini merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Dan yang terakhir ada buah dan biji. Nah, buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan bagi biji. Nah, jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, baik anak-anak, setelah Ibu menjelaskan, apakah ada yang ingin bertanya? Halo, anak-anak, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Tidak ada. Saya, Bu. Oke, silakan Hamdani. Halo, Hamdani, silakan bertanya. Nggak ada, Bu. Nggak jadi, Bu. Nggak ada, Bu. Nggak jadi. Oke. Iya. Oke, kita lanjut ya. Nah, setelah kita mengenal bagian-bagian tumbuhan, nah, apakah kalian sudah paham semuanya anak-anak? Paham, Bu. Sudah, Bu. Oke, Ibu lanjut mengenai pembelajaran berikutnya tentang kata tanya. Nah, apa itu kata tanya? Kata tanya adalah kalimat yang mengandung arti sebuah pertanyaan. Arti kalimat tanya adalah kalimat yang berisi pertanyaan kepada pihak lain untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Nah, sekarang kita belajar mengenal macam-macam kata tanya. Nah, di sini Ibu ingin Desi silakan baca mengenai macam-macam kata tanya. Seperti apa, di mana, ya. Oke, jadi mengenal macam-macam kata tanya. Yang pertama ada apa yang ingin jawab, yaitu menanyakan apa yang terjadi, berisikan tema atau topik. Yang kedua ada di mana, bahasa Inggrisnya where, yaitu berisikan tempat peristiwa terjadi. Yang ketiga ada kapan, bahasa Inggrisnya when, berisikan kapan peristiwa itu terjadi. Selanjutnya ada siapa, yang bahasa Inggrisnya who, yaitu orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Selanjutnya ada mengapa atau why,
yaitu mengapa suatu peristiwa bisa terjadi. Yang terakhir adalah bagaimana, bahasa Inggrisnya how, yaitu bagaimana suatu peristiwa dapat terjadi. Oke, benar sekali. Nah, di sini Ibu Nin Hamdani. Nah, di sini macam-macam catatannya supaya kita bisa tahu dan ingat bagaimana ya cara kita menyingkatnya gitu. Hamdani, apakah tahu disingkat dengan apa macam-macam catatannya? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Oke, nah akan dijelaskan. Baik, untuk supaya kita lebih ingat, itu disingkat dengan adik Simba. Nah, adik Simba ini artinya A apa, di mana, K kapan, S siapa, C siapa, M mengapa, dan B bagaimana. Nah, Hamdani bisa diulangi, jadi singkatannya apa Hamdani? Halo Hamdani. Halo? Ada, Bu. Jadi disingkat dengan apa Hamdani? Adik Simba, Bu. Oke, tepat sekali. Kita beri aplaus untuk Hamdani. Oke, selanjutnya. Anak-anak silakan kalian membaca. Nah, paragraf pertama ini silakan Desi membaca. Apakah terlihat anak-anak itu tulisannya? Terlihat tuh jelas. Jelas? Ya. Oke, sebentar. Maaf ya. Ibu. Oke, Desi silakan. Ibu. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengkokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dalam air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan, misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Sudah Bu, paragraf 1. Oke, terima kasih Bu ucapan kepada Desi. Silakan paragraf kedua Hamdani. Halo Hamdani. Ya, silakan. Yang berada di atas akar adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air diserap akar serta makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Dan daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri dari atas, daging buah, dan biji. Bagian yang kita makan biasanya daging buah. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan dan sebenur pada apa nih? Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Oh, putih dan nampak Bu. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping 1 dan ada juga yang berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut monokotil dan biji berkeping 2 disebut dikotil. Udah Bu.
Oke, terima kasih Bu ucapkan kepada Desi dan Hamdani. Kita beri aplaus dulu. Nah, pembacaannya juga cukup sempurna. Baik anak-anak, di sini ibunya menugaskan kalian. Silakan kalian buatkan 2 pertanyaan yang telah kalian baca ini mengacu adik Simba ya anak-anak. Nah, silakan ibu beri waktu 2 menit. Oke, baik, silakan Desi kemukakan pertanyaan telah dibuat. Bu, jadi pertanyaan yang saya buat di sini Bu, yang pertama, di manakah letak akar pada tumbuhan? Yang kedua, apa yang terjadi jika tumbuhan tidak memiliki akar? Itu, Bu, Kita beri aplaus untuk Desi. Bagus sekali. Nah, selanjutnya Hamdani. Ya Bu. Ya, silakan. Nah, pertanyaan yang saya buat nih yang pertama, apa fungsi daun pada tumbuh-tumbuhan? Dan yang kedua, bagaimanakah proses pembentukan biji pada tumbuh-tumbuhan? Oke, Sudah, Bu. Hamdani juga bagus sekali. Nah, jadi setelah ini Ibu sudah mengetahui bahwa kalian sudah paham dalam membuat suatu pertanyaan yang mengacu kepada adik Simba. Nah, untuk selanjutnya, ayo berlatih. Nah, anak-anak, baik Ibu akan membaca. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup lain. Di antara tumbuhan tersebut ada yang memiliki bunga. Bunga-bunga di sekitar rumah Lani terlihat sangat subur dan beraneka warna. Lani sangat rajin merawat bunga-bunga tersebut. Ia menyiramnya setiap hari dan memberikan pupuk secara teratur. Bunga membuat lingkungan rumah Lani menjadi indah dan sejuk dipandang mata. Beberapa jenis bunga menghasilkan wangi sehingga membuat harum udara di lingkungan rumah Lani. Nah, anak-anak, di sini ada 3 pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama, apa kewajibanmu terhadap tumbuhan yang ada di sekitar? Nah, coba Desi jawab pertanyaannya. Jawaban untuk nomor 1, rajin merawat dan menyiram tanamannya. Ya, betul sekali. Betul sekali. Jadi kita harus merawat dan menyiram tumbuhan tersebut. Nah, yang kedua, Hamdani, manfaat apa yang bisa kamu peroleh dari bunga? Untuk menghiasi rumah, Bu. Oke, benar sekali. Nah, yang ketiga ini, apabila tumbuhan berbunga wangi, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Yang saya lakukan yaitu merawatnya dan membawanya ke dalam ruangan sebagai pengharum ruangan, Bu. Betul sekali. Nah, kita beri aplaus untuk Desi dan Hamdani. Jawaban kalian benar-benar tepat. Nah, oke, selanjutnya. Nah, di sini Ibu mengulas sedikit tentang tugas di LKPD yang telah Ibu beri tadi. Jadi anak-anak, kalian bentuk kelompok ya. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 2 orang. Nah, di sini kalian bisa memilih tomat, kacang hijau, dan cabai. Kalian menanamnya ya. Nah, jadi saran Ibu, kalian cari teman yang dekat di sekitar rumah kalian juga. Nah, kenapa? Biar kalian bisa bersama-sama merawatnya. Nah, jadi untuk tugasnya ini telah Ibu berikan di LKPD filenya. Nanti kalian baca ya anak-anak. Nah, jika kalian tidak paham, silakan kalian cek Ibu atau cek di grup ya. Apakah kalian mengerti? Mengerti, Bu. Oke. Nah, selanjutnya. Di sini juga Ibu menugaskan kalian, silakan kalian buat peta pikiran. Nah, seperti ini anak-anak, supaya nanti kalian mudah dalam belajar mengenai adik Simba tadi. Apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Supaya kalian lebih mudah dalam belajarnya. Apakah kalian mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Oke, nah. Oke, ini berakhirnya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan mengulas kembali materi pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, Ibu sudah mengirim Oke, Hamdani. Anak-anak, Ibu sudah mengirim soal tes ya pada WA Group. Nah, pengerjaannya itu terakhir besok dikumpulkan dan difoto ya. Nah, oke, Ibu sangat mengapresiasi siswa yang sangat aktif pada pagi hari ini, yaitu Hamdani dan Desi. Nah, sebagai penghargaannya, Ibu memberikan bintang di buku penilaian kalian. Nah, beri aplaus dulu dong untuk kita semuanya. Oke,
Ibu akan merefleksi kegiatan belajar hari ini. Apa yang telah kamu pelajari hari ini, Hamdani? Halo Hamdani. Yang sudah kita pelajari hari ini yaitu bagian-bagian tumbuhan dan macam-macam kata tanya, Bu. Oke, benar sekali. Nah, apa yang paling kalian sukai dalam pembelajaran hari ini, Desi? Yang paling saya sukai tadi mengenal bagian-bagian tumbuhan, Bu. Oke. Nah, yang terakhir, apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Nah, bisa Desi dan Hamdani jawab. Cara merawat tanaman di sekitar, Bu. Oke, nanti Ibu jelasin kembali ya pada pertemuan berikutnya. Baik anak-anak, nah kita tetap bersyukur ya. Nah, tetap jaga kesehatan, sering cuci tangan, dan patuhi protokol kesehatan. Ya, oke. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pagi hari ini, sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Aika Puas dari Pontianak. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, sebelumnya mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Hamdani. Kepada Hamdani dipersilahkan. Baik kawan-kawan, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa. Sampai berjumpa besok ya anak-anak. Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, Bu. Oke.